Halo, perkenalkan saya Almira Hama Febri Kurnianti dari Mikrobiologi ITB 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian dalam aplikasi metabolomik yang berjudul Potensi Probiotik sebagai Agen Terapi untuk Penderita Asma Alergi. Asma alergi adalah alergi yang ditimbul karena adanya alergen yang menyebabkan gejala seperti sesak napas dan gangguan pernapasan lainnya. Kondisi ini terjadi karena sistem imun tubuh mendeteksi alergen sebagai zat yang berbahaya sehingga tubuh akan memberikan respon. Ternyata respon alergi itu memiliki hubungan yang erat dengan mikroba di tubuh kita, seperti di usus. Beberapa mikroba tersebut menghasilkan metabolit yang dapat meregulasi sistem imun manusia, misalnya adalah short chain fatty acids atau kita bisa singkat sebagai HCFA. Contoh HCFA ini adalah asetat, propionat, dan butirat. HCFA ini merupakan metabolit hasil fermentasi yang diproduksi oleh gut microbe atau mikroba usus, di mana memiliki peran positif sebagai penekan timbulnya reaksi asma alergi. Peran dari HCFA sendiri adalah meningkatkan produksi dari sel dendritik yang berperan dalam diferensiasi dari sel T regulator atau Treg. Treg ini berperan dalam menekan reaksi alergi dari T helper tipe 2 atau TH2. Probiotik merupakan mikroba hidup yang memberikan manfaat pada tubuh kita. Salah satunya adalah pencernaan. Peran dari probiotik ini adalah menjaga agar bakteri baik dan bakteri patogen pada pencernaan kita berada dalam jumlah yang seimbang, sehingga tubuh kita berada dalam kondisi yang baik. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka pada penelitian ini tujuannya yaitu menentukan pengaruh pemberian probiotik dalam produksi HCFA yang berhubungan dengan regulasi imun dalam respon asma alergi. Selanjutnya akan dibahas mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah persiapan kultur probiotik. Jadi pada penelitian ini akan digunakan 5 campuran probiotik yang terdiri dari Bifidobacterium animalis, kemudian Lactobacillus gasseri, Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, dan Lactobacillus plantarum, di mana kelima bakteri ini dapat ditemukan di pencernaan orang Indonesia yang sehat. Kemudian, campuran tersebut dibuat dalam konsentrasi sebanyak 1 kali 10⁻⁷ CFU per tikus yang akan disuspensi dalam 300 mikroliter fosfat buffer solution. Yang kedua adalah induksi asma dan pemberian probiotik pada tikus. Jadi untuk menginduksi asma pada tikus dilakukan dengan menginjeksikan intraperitoneal 20 mikrogram ovalbumin atau OVA per tikusnya setiap 14 hari. Kemudian juga dilakukan pemberian 1% OVA aerosol dari hari ke-21 hingga hari ke-46 sebanyak 3 kali seminggu. Kemudian untuk kontrol, lakukan pemberian fosfat buffer solution saja tanpa penambahan OVA. Kemudian dari kedua perlakuan berupa pemberian OVA dan pemberian PBS, dilakukan pemberian probiotik secara oral setiap harinya. Ketiga adalah pengambilan sampel. Jadi sampel yang akan digunakan merupakan sampel feses. Feses ini akan diambil pada hari ke-0, hari ke-14, hari ke-28, dan hari ke-47. Kemudian sampel feses tersebut akan dilakukan ekstraksi. Jadi dilakukan penghalusan, kemudian ditambahkan ke dalam PBS, lalu di vortex selama 1 menit dengan interval 20 menit selama 4 jam. Kemudian dilakukan sentrifugasi pada 12.000 gravity selama 10 menit pada 4 derajat Celcius. Kemudian diambil supernatannya. Dan supernatan ini akan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Yang kelima adalah melakukan analisis mikrobiom. Yang pertama dilakukan ekstraksi DNA dengan menggunakan QIAM DNA Stool Mini Kit, kemudian dilakukan PCR dengan target 16 rRNA dengan daerah V4 menggunakan primer forward 515 dan primer reverse 806. Kemudian hasilnya akan dipurifikasi dan disequencing dengan menggunakan Illumina MiSeq sequencer. Yang keenam adalah analisis HCFA, yaitu digunakan pendekatan metabolomic targeted dengan menggunakan high performance liquid chromatography untuk menentukan konsentrasi dari HCFA. Yang pertama yaitu supernatan yang didapatkan dari ekstraksi sampel sebelumnya dialirkan pada membran filter 0,45 mikrometer. Kemudian digunakan Waters 2695 Alliance HPLC system dengan detektor DAD 210 nanometer dengan menggunakan kolom Aminex HPS 87H. Kemudian sebanyak 10 mikroliter sampel diinjeksikan setiap waktu dan digunakan H2SO4 untuk mengalusi kolom dengan laju aliran 0,6 mili per menit pada 35 derajat Celcius. Kemudian data yang didapatkan diolah pada ChromeNav 2 HPLC software dan MetaboAnalysis. Kemudian dilakukan juga uji tambahan berupa analisis flow cytometrik, di mana bertujuan untuk menganalisis sel dendritik.
Digunakan sampel nodus limfa mesentrik yang kemudian sampel tersebut akan melalui proses lisis, lalu filtrasi untuk mendapatkan sel tunggal, kemudian diwarnai dan dianalisis. Lalu uji selanjutnya adalah analisis sel T regulator. Jadi sel CD plus T diambil dari limfatikus dengan sel isolation kit, kemudian dipurifikasi dan dikulturkan dengan dendritic cells, kemudian frekuensi dari T regulator dianalisis. Selanjutnya adalah analisis statistik. Jadi untuk data SCFA akan dilakukan uji t-test di mana data akan direpresentasikan dengan menggunakan grafik bar. Lalu pada analisis mikrobiom akan ditentukan indeks diversitas Shannon dan Simpson, kemudian Bray-Curtis distance, lalu Principal Coordinate Analysis atau PCOA, dan Linear Discriminant Analysis atau LDA. Kemudian untuk sel dendritik dan T regulator akan dilakukan one-way ANOVA dan Mann-Whitney-U. Selanjutnya adalah perkiraan hasil. Yang pertama adalah pengaruh probiotik terhadap mikrobiom. Jadi pada gambar di sebelah kiri, yang A merupakan Shannon diversity, kemudian yang B merupakan Simpson diversity, yang C merupakan hasil dari PCOA, dan yang D merupakan hasil dari Bray-Curtis distance. Kemudian pada gambar di sebelah kanan, di sini terdapat data dari LDA. Yang kedua adalah pengaruh probiotik terhadap konsentrasi SCFA. Jadi akan ada grafik dengan waktu pengambilan sampel terhadap konsentrasi SCFA seperti yang terlihat pada gambar di layar. Lalu untuk level sel dendritik akan dihasilkan grafik perlakuan sampel terhadap level sel dendritik, dan untuk frekuensi sel T regulator akan dihasilkan grafik perlakuan sampel terhadap frekuensi dari T regulator. Berikut merupakan rancangan biaya dalam penelitian ini, di mana terdiri dari kit dan reagen-reagen. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dan terima kasih.